Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Kaifa halukum ayyuhat talamid wa tilmidat. Sebelum kita belajar bahasa Arab, materi kita pagi ini fi'il sulasi mazid ya, tentang sorof. Kita buka dengan bacaan basmalah. Semoga apa yang akan kita pelajari mudah kita fahami, mudah kita ingat. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum masuk ke pembelajaran inti, kita bahas soal ini dulu sebagai pengingat untuk mengulangi pelajaran minggu kemarin, yaitu tentang lam. Secara keseluruhan, hasil tugas kalian sudah baik. Ya, mungkin masih ada beberapa yang masih bingung kapan nunnya dibuang, kapan ditambahkan alif, atau kapan yang harus berharokat sukun. Nah, kita latihan lagi di sini. Yang pertama, anta tahtafilu binuzulil Qur'ani. Kamu melaksanakan penyambutan nuzulul Qur'an. Ketika ditambahkan lam pada lafaz tahtafilu, jadi lamnya itu otomatis sukun. Lam tahtafil. Ya, yang sebelah kiri itu jawabannya. Semua fi'il mudhari' yang subjeknya itu mufrad, kayak huwa, hiya, terus ana, nahnu, ketika dimasuki oleh huruf lam, itu harkat akhirnya menjadi sukun. Lam tahtafil. Misalkan kita ganti menjadi nun, lam nahtafil. Kita ganti menjadi alif, lam ahtafil. Semuanya sama kayak gitu. Soal nomor 2, ana ursilu risalatid da'wah. Ketika ditambahkan lam menjadi ana lam ursil risalatid da'wah. Jadi sama dengan yang pertama, lamnya atau huruf akhir itu disukunkan. Yang ketiga, anti tastakbilina al-mad'uwin. Kamu menyambut tamu undangan. Lam tastakbili, ketika dimasuki oleh huruf lam, nunnya dibuang. Yang keempat, ini meskipun bentuknya fi'il mudhari' mazid, nah ini disukunkan juga. Aisyah tuzayyinu al-qa'ah bil azhar. Aisyah menghiasi aula dengan banyak bunga. Ketika kita tambahkan lam pada lafaz tuzayyinu tadi, akan menjadi lam tuzayyin. Harkat akhir pada nun itu yaitu sukun, lam tuzayyin. Terus yang kelima, a'dha'ul lajnah yunazzimuna al-karasiyya. Yunazzimuna, ketika dimasuki oleh lam menjadi lam yunazzimu, nunnya dibuang lalu diganti menjadi alif. Caranya seperti itu. Oke, sekarang kita masuk pada materi inti, yaitu fi'il sulasi mazid. Fi'il sulasi mazid berarti fi'il yang berjumlah 3 huruf itu mazid, ditambah. Ada yang ditambah 1 huruf, nanti ada yang 2 huruf, ada yang 3 huruf. Nah, untuk huruf tambahannya itu kita singkat menjadi sa'altumuniha. Nah, 10 huruf itu adalah huruf-huruf tambahan yang ada pada fi'il sulasi mazid. Jenis yang kedua, fi'il sulasi mazid menggunakan tad'if atau tasydid. Contohnya kayak qata'a menjadi qatta'a. Itu namanya tad'if atau tasydid. Nah, pada tabel ini pembagian fi'il sulasi mazid ada 3 ya. Yang pertama biharfin 1 huruf, untuk wazannya af'ala, fa'ala sama fa'ala. Terus yang ketambahan 2 huruf biharfain ada 5 wazan di sini. Ifta'ala, tafa'ala, tafa'ala, infa'ala sama if'alla.
Yang terakhir bisalah satu huruf mendapat 3 tambahan. Istaf'ala, if'aw'ala, if'ala, if'awwala. Jelaskan di situ ada tambahan hamzah, sin, sama ta, ketambahan 3 huruf. Untuk contohnya berikut yang 1 huruf ya, af'ala. Ini tambahannya hamzah pada awal lafadznya. Fa'ala menjadi af'ala, tambahnya adalah hamzah di depan itu. Contohnya arsala. Kemudian yang tad'if atau tasydid fa'ala, contohnya zayyana. Yang terakhir fa'ala, contohnya syahada. Kalau arsala itu maknanya mengirimkan, zayyana menghiasi, terus syahada menonton atau menyaksikan. Selanjutnya yang mendapat tambahan 2 huruf, ifta'ala. Tambahannya hamzah dan ta. Contohnya ihtafala, memperingati. Tafa'ala, takallama, berbicara. Tafa'ala, tabadala, saling bergantian. Infa'ala, inkasaro. Inkasaro ini maknanya pecah atau hancur. If'alla, contohnya ihmarro, memerah. Yang terakhir mendapatkan tambahan 3 huruf, yaitu istaf'ala. Contohnya istaghfaral abdu rabbahu, memohon ampun seorang hamba kepada Tuhannya. Atau kalau kita terjemahkan bebas, seorang hamba meminta ampunan kepada Tuhannya. Yang kedua, wazannya itu if'au ala. Contohnya ihlaula at-tamar. Ihlaula itu maknanya bertambah manis. At-tamaru apa? Kurma. Maksudnya kurma itu sudah matang kayak gitu, sudah manis. Wazan yang ketiga if'ala. Contohnya isfarrol mauzu. Isfarro itu menguning. Al mauzu apa? Pisang. Pisangnya sudah mulai menguning, berarti mau matang juga. Kemudian if'awwala, yang terakhir contohnya ikhrawwata syu'a'u syamsi. Sinar matahari mulai mengerucut. Maksudnya matahari sudah terbenam kayak gitu. Untuk tugasnya yaitu membaca dan memahami teks percakapan pada kegiatan 3 halaman 44, percakapan antara Farhan dan Farid. Nanti Ustadz minta perwakilan dari tiap kelas untuk mempraktekkan percakapan itu. Kita insya Allah menggunakan Google Meet. Kayak gitu ya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan untuk materi bahasa Arab kita pagi ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Kita tutup pelajaran kita dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.